Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025. Kita masih dalam pembahasan seminggu bersama Ahitofel hari yang ke-6 dengan judul renungan memilih yang terburuk. Firman Tuhan kami ambil dari kitab 2 Samuel 17 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Yang dimaksud dengan yang terburuk di sini adalah bunuh diri. Hanya ada satu ayat saja yang menjelaskan mengenai akhir dari perjalanan karir sekaligus akhir perjalanan hidup Ahitofel. Sekalipun hanya satu ayat, tetapi di dalamnya dijelaskan beberapa poin penting yang membuat kita bisa lebih paham mengenai kisah ini. Sebuah alasan. Dikatakan bahwa nasihat Ahitofel tidak dipedulikan oleh Absalom. Tidak dipedulikan dalam bahasa Ibraninya adalah lo ne estah, artinya sungguh-sungguh tidak dilakukan. Penulis kitab ini ingin menjelaskan betapa menyakitkannya tindakan Absalom kepada Ahitofel yang membuat hati Ahitofel terluka. Sebab sebelumnya dikatakan bahwa perkataan atau nasihat Ahitofel disetujui oleh Absalom. Ini bukan hal yang biasa-biasa saja, mengingat Ahitofel adalah penasehat yang hebat. Sebab sebelumnya nasihatnya dianggap setara dengan petunjuk Allah. Albert Barnes menjelaskan bahwa Ahitofel kemungkinan besar dipengaruhi oleh rasa malu yang mendalam atas penghinaan yang diterimanya karena Absalom menolak nasihatnya. Inilah alasan mengapa Ahitofel kemudian bunuh diri. Mempersiapkan semuanya. Alkitab mencatat bahwa Ahitofel pulang ke rumahnya dan mengatur urusan rumah tangganya. Pulang ke rumahnya yang digilo bisa jadi menimbulkan kecurigaan di lingkungan istana. Sebab saat itu merupakan saat-saat yang genting. Seharusnya Ahitofel tetap berada di dekat raja di Yerusalem. Namun, mengatur urusan rumah tangganya, bukankah ini merupakan hal yang biasa? John Gill menjelaskan bahwa Ahitofel membuat surat wasiat, mengatur harta warisan, memberi perintah, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri ketika dia meninggal, di mana dan bagaimana dia harus dikuburkan, maupun berkaitan dengan keluarganya. Bagaimana mereka harus bersikap satu sama lain dan dengan tetangga mereka maupun terhadap atasan mereka. Yang jelas bahwa Ahitofel telah mempersiapkan semuanya sebelum dia bunuh diri. Sebuah cara. Kemudian menggantung diri. Demikian catatan singkat Alkitab tentang cara Ahitofel bunuh diri. Kata Ibrani canak, yang artinya menjadi sempit, mencekik, memperjelas bahwa Ahitofel mati karena tali yang melilit lehernya dengan kuat. Inilah pilihan yang buruk Ahitofel, sebab dia tidak lagi berpikir tentang masa depannya yang mungkin saja bisa aman dan berubah menjadi lebih baik. Pemakaman yang terhormat. Dikatakan, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Meskipun Ahitofel mati dengan cara hina, dia dimakamkan dengan terhormat. Ahitofel tidak dimakamkan di sembarang tempat,
namun dia dimakamkan di kuburan ayahnya. Kuburan ayahnya menjelaskan bahwa keluarganya menerima dia. Mungkin kita sedang mengalami tekanan yang berat. Jangan putus asa. Jauhkan pikiran untuk melakukan hal yang merugikan diri kita sendiri. Mintalah solusi kepada Tuhan. Kata-kata bijak. Mengakhiri hidup adalah cara termudah untuk mengatasi masalah yang sangat berat. Tetapi itu bukan datang dari Tuhan. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala kita untuk berdoa menutup renungan kita hari ini. Tuhan, beriku jalan keluar untuk setiap masalah yang kualami, sehingga aku tidak terjebak untuk menggunakan caraku sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.